Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Sore ini kita kembali meneruskan penjelajahan kita menyelami kedalaman samudera surah An-Nur, surah yang mudah-mudahan kita berharap dengan semakin kita dalam menyelami samudera surah yang ke-24 ini, Allah karuniakan untuk kita mutiara-mutiara berharga bagi hidup dan kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan mutiara-mutiara itu, mutiara yang Allah berikan kepada kita melalui surat An-Nur, memudahkan kita untuk bisa mendapatkan kekayaan yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita, yaitu kekayaan hidayah dan taufik. Kita katakan hidayah dan taufik sebab surat An-Nur yang sedang kita bahas itu menjadi semacam panduan bagi kita untuk bisa menggapai cahaya hidayah dan taufik. Khususnya ayat yang sedang menjadi pembahasan kita di sore hari ini, bahkan sedang kita awali di pertemuan yang lalu, yaitu An-Nur ayat yang ke-51. An-Nur ayat yang ke-51. Kenapa kemudian kita menganggap bahwa hidayah dan taufik itu menjadi hal yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan kita, terutama ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang beriman. Kalau orang tidak menyadari bahwa dirinya beriman, mungkin mereka akan menganggap bahwa hidayah dan taufik itu tidak penting, tidak penting bagi mereka. Kalau orang yang tidak beriman, yang penting apa? Yang sukses dan ukuran sukses itu adalah dunia, punya uang banyak, punya kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kalau orang yang beriman, cita-citanya adalah bagaimana hidup betul-betul menggenggam hidayah dan taufik ini. Kenapa begitu? Sebab orang beriman, siapa mereka? Adalah orang yang di dalam hatinya telah bertemu dua cahaya kemuliaan, yaitu cahaya hidayah dan taufik. Artinya, kalau orang mengaku beriman tetapi hatinya kosong dari hidayah, hatinya kosong dari taufik, atau hanya ada hidayah tetapi tidak ada taufik, maka orang seperti ini bisa jadi imannya hanya dalam ucapan, imannya dalam pengakuan, imannya hanyalah ikrar, tetapi tidak ditemukan dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga hidup tanpa hidayah, hidup tanpa taufik, betapapun dia mengaku beriman, bisa jadi dia tidak berbeda dengan orang yang belum beriman. Inilah pentingnya hidayah dan taufik, dan surat An-Nur menjadi panduan bagi kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keduanya, cahaya hidayah dan cahaya taufik.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian menjadi tekad kita. Di genggaman hati kita harus tergenggam dua cahaya, hidayah dan taufik. Ini yang harus dipastikan. Tidak usah membuka telapak tangan untuk pembahasan. Bukan di telapak tangan kita, ilustrasi saja. Di genggaman kan biasanya yang menggenggam yang tangan, tetapi bukan di genggaman tangan kita. Bahkan di sini di genggaman hati kita betul-betul tergenggam dua cahaya, hidayah dan taufik. Satu hal yang menjadi kewajiban bagi kita adalah memastikan apakah dua cahaya ini sudah ada di dalam hati. Ibarat anak kecil yang berlomba menangkap belalang. Kalau dia kemudian merasa ada belalang kemudian ditangkap, kan cara tangkapnya dengan menepukkan tangan ke belalang yang sedang diinggap. Saya dapat. Untuk memastikan apakah betul sudah dapat, kan telapak tangannya harus dibuka. Jangan-jangan dia bilang saya sudah dapat nih, saya sudah dapat. Ayo dibuka, pokoknya sudah dapat. Kalian harus percaya. Jadi mana orang percaya harus dibuka dulu kan. Ketika dibuka, baru itu dipastikan bahwa dia dapat belalang atau tidak. Dan bisa saja kemudian orang mengaku saya sudah beriman. Saya sudah beriman. Di genggaman hati saya sudah tergenggam hidayah dan taufik. Mengaku semua orang bisa, tetapi yang kemudian harus dipastikan adalah genggaman hati itu harus dibuka. Tentu bukan dibelah, dibuka dengan amal, dibuka dengan dengan fakta yang itu bisa dijumpai dalam hidup dan kehidupan seorang mukmin. Apa buktinya? Bahwa seseorang itu sudah menggenggam hidayah, dan apabila buktinya bahwa seseorang itu menggenggam taufik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan hidayah dan taufik sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di An-Nur ayat 51 ini, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apa ucapannya? Liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sekarang nanti akan kita bahas pengertian al-muflihun, terutama kalau kemudian kita kaitkan dengan ayat yang ke-52. Kalau ayat 51 diakhiri ulaika humul muflihun, di 52 ini ulaika humul faizun. Apa beda al-muflihun dan al-faizun? Ini akan kita bahas, tapi tidak sekarang. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ayyakunu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina, menyatakan bahwa ucapan orang yang beriman apabila mereka dipanggil menuju Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum di antara mereka, apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'na ini yang nanti akan menjadi referensi bagi kita, bahwa sebagai orang yang beriman kita butuh hidayah dan taufik. Dan Allah mengatakan bahwa ucapan orang yang beriman manakala dipanggil menuju Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Mari kita lihat ucapan sami'na wa ata'na ini. Sami'na artinya apa Bapak Ibu? Sami'na artinya kami dengar. Ya, kami dengar. Kalau kami dengar itu tandanya menerima atau menolak? Nah, untuk bisa mengatakan sami'na itu kita butuh hidayah. Untuk bisa mengatakan
menggunakan sami'na, yang dibutuhkan adalah hidayah. Kami dengar ya Allah, kami dengar panggilan-Mu, kami dengar perintah-Mu, kami dengar larangan-Mu, kami dengar keputusan-Mu, kami dengar ketetapan-Mu. Itu butuh hidayah. Butuh hidayah. Sebab kalau tidak ada hidayah, maka apa yang kemudian dilakukan oleh orang yang tidak mendapatkan hidayah? Itu seperti kita membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak suka kepada Quran, orang-orang yang tidak beriman kepada Quran. Apakah mereka mau mendengarkan? Tidak. Orang-orang kafir, kalau seandainya kita bacakan Quran kepada mereka, mereka tidak akan mau mendengarkan. Kenapa? Mereka tidak ada hidayah. Mereka belum menggenggam hidayah. Sementara kita, kalau dibacakan berita apa, kira-kira kita mau dengar nggak Bapak Ibu? Bacakan Quran tadi, cerita-cerita dari kita baca surat Al-Baqarah, semua kita dengar. Kenapa? Kita dapat hidayah. Jadi hidayah itu dibutuhkan agar kita mau mendengar. Cuma masalahnya, apakah orang yang beriman itu hanya cukup dengan mendengar? Tidak. Setelah mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Nah, agar kami taat, maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah tauhid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang dapat hidayah, dia menggenggam hidayah maksudnya, tapi tidak menggenggam tauhid, belum menggenggam tauhid, maka apa yang dia lakukan? Dia hanya sekedar sami'na, tetapi tidak bisa wa ata'na. Tidak bisa wa ata'na. Sami'na sekali lagi itu berarti proses menerima, dan wa-ta'na berarti proses menerima tadi berubah menjadi kebaikan. Sehingga hidup tidak cukup hanya sekedar menerima, tetapi apa yang kita terima itu kemudian menjadi kebaikan bagi kita. Kalau memang begini pengertian, ya kira-kira kita sudah dua-duanya belum Bapak Ibu? Sudah sami'na wa ata'na? Contoh saja, kalau ada orang yang kita dapat musibah, kemudian ada orang bilang, Bapak, Ibu, ya, Mas, Pak, semua musibah itu datangnya dari Allah. Kita mau mendengarkan? Mau. Kita mau mendengarkan. Tapi kan kita menerima, benar, kalau sudah begini, saya harus sabar. Nanti pertanyaannya, pada waktu itu kita merasakan sabar sesuatu yang ringan atau berat? Ringan atau berat? Kalau berat berarti belum atau masih dalam proses menuju ke sana. Berarti orang seperti ini dia sudah dapat hidayah, tetapi belum dapat. Dia sudah dapat hidayah, tetapi belum dapat tauhid. Kalau teman yang nasihat jelas, sabar aja, semua orang tidak dapat musibah. Kemudian yang bersangkutan bilang, kamu bisa saja bilang sabar karena kamu tidak merasakan. Ini sebenarnya kalau kita cermati, kalau ada orang seperti ini sami'na saja dia sudah melakukan atau belum? Sesungguhnya belum. Sami'na aja belum. Karena dia menolak. Sebab kalau orang tidak mau mendengar, itu tandanya tidak mau menerima. Kalau tidak mau menerima kan berarti menolak. Bapak, Ibu, dan teman
teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin sami'na wa ata'na inilah yang kita perdalam bersama-sama. Sami'na menunjukkan telah bersemayamnya cahaya hidayah. Wa ata'na bukti telah bersemayamnya cahaya taufik. Apa sih beda cahaya hidayah dan cahaya taufik? Ini kita mengulang dari apa yang kita sudah sampaikan. Ini perbedaan antara cahaya hidayah dengan cahaya taufik. Cahaya hidayah adalah cahaya langit yang membimbing kita untuk bisa sampai ke rumah kehidupan kita, yaitu iman. Dan kalau definisi hidayah seperti ini, insya Allah kita sudah menggenggamnya. Insya Allah kita sudah menggenggamnya. Kita sudah menjadi orang yang beriman. Tetapi seperti definisi yang kita lihat, hidayah itu baru sekedar membuat kita sampai ke rumah iman. Baru sampai, berarti belum masuk. Berarti masih di luar, tapi sudah sampai. Pengakuan kita bahwa amantu billah, amanna billah, itu menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan hidayah. Kita sudah sampai ke rumah kehidupan kita, yaitu iman. Ini cahaya hidayah. Bagaimana dengan cahaya taufik? Kalau cahaya taufik adalah cahaya langit yang membuat kita punya kekuatan untuk bisa memasuki rumah iman. Dan memasuki rumah iman itu tidak gampang, butuh satu cahaya lagi, yaitu taufik. Bahkan bila dibanding antara sampai dengan masuk, itu lebih berat yang mana? Lebih berat masuk. Lebih berat masuk. Nah, karena itu pada kenyataannya kita nanti akan melihat banyak orang-orang yang dia sudah sampai ke rumah iman, tetapi dia belum memasukinya. Dia belum memasukinya. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu pasti sabar atau belum tentu sabar kalau berdasarkan kitab di atas putihnya? Belum tentu. Sesungguhnya pasti. Yang Nabi pernah mengatakan, "Wajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, falaysa dzalika illa 'alal mu'min." Sungguh mengherankan, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman itu. Semua urusannya itu akan baik. Semua urusannya itu akan baik. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali atas orang yang beriman. Kecuali atas orang yang beriman. Berarti kalau seandainya seorang mukmin mendapatkan musibah, musibah itu dipahami sebagai kebaikan atau keburukan? Dipahami sebagai kebaikan. Wah, itu mengherankan, ya memang betul mengherankan. Dan memang orang mukmin itu kata Nabi mengherankan dalam artian nggak kaya yang lain, nggak kaya yang lain. Walaisa dzalika illa, jadi diawali dengan laisa, diikuti dengan illa, itu berarti menunjukkan pasti orang yang beriman itu apapun urusannya adalah baik. Apapun urusannya adalah baik. Karena mari kita lihat faktanya, Mas, kalau dengan melamar, kemudian lamaran itu ditolak, wajahnya wajah mendung atau wajah cerah? Kalau mendung berarti itu menganggap bahwa penolakan tadi sebagai kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Padahal Nabi mengatakan bahwa semua urusan orang yang beriman itu akan disimpulkan sebagai kebaikan. Kenapa bisa begitu? Jadi masalah hidayah dan taufik tadi, dia mengaku beriman, dapat hidayah, tetapi dia belum masuk ke rumah iman karena dia belum dapat taufik. Sebab ini kalau seandainya orang sudah dapat taufik, dia akan menikmati hidup di alam dunia dengan cita rasa.
dengan taufik. Dengan cahaya taufik, kita akan bisa menikmati hidup di alam dunia ini dengan cita rasa akhirat. Dan cita rasa akhirat adalah cita rasa yang sangat tinggi. Dan cita rasa akhirat ini ada dalam segala peristiwa. Meskipun dalam waktu yang sama di situ ada cita rasa dunianya. Contoh dihina orang, ada berapa kemungkinan reaksi orang kalau dihina? Kan ada dua, tersinggung atau lapang memaafkan. Kalau tersinggung itu cita rasa mana? Dunia atau akhirat? Dunia. Kalau lapang memaafkan, itu cita rasa mana? Cita rasa akhirat. Dan di antara keduanya mana yang sering kita rasakan? Cita rasa dunia atau akhirat? Kalau sudah cita rasa akhirat, ya kemudian kita rasakan itu isyarat sudah dapat hidayah. Dan salahkan kalau seandainya orang dihina kemudian dia memaafkan? Tidak salah. Berarti itu soal pilihan aja. Kalau mau dia mengambil yang cita rasa akhirat, tapi kalau mau dia tinggalkan cita rasa akhirat, dia mengambil cita rasa dunia. Orang yang betul-betul sedang menggenggam cahaya taufik, sekali lagi cita rasanya adalah cita rasa akhirat. Bapak Ibu dan teman-teman, mana yang terasa lebih nikmat? Sedekah 1.000 atau 10.000? 1.000 mampu, 10.000 juga mampu. Kalau 10.000 itu mampu. Tapi kalau seandainya panitia yang bilang cukuplah 1.000 saja, ya silakan infak 1.000, itu cukup 1.000 aja. Dan kalau mau 10.000 itu ya diterima juga oleh panitia. Tapi kalau kemudian benar, alhamdulillah ternyata boleh di 1.000, ya itu berarti dia masih merasakan cita rasa dia sudah dapat hidayah, tetapi belum dapat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang cita rasa akhirat seperti ini sudah ada pada diri kita atau masih ada yang kurang? Kalau dikatakan bahwa hidup kita cita rasanya sudah akhirat, beda? Kayaknya masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang ini maksudnya ada tanya-tanya, benarkah kita hidup sudah dengan cita rasa akhirat? Ini yang perlu kita jawab. Tanda tanyanya harus kita jelaskan. Dan gimana caranya? Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, inilah efek pengaruh kalau seandainya kita sudah menggenggam cahaya tauhid. Rumah iman yang kita sebut sebagai rumah kehidupan itu insya Allah akan terbuka dan kita akan memasukinya. Dan pada saat kita memasukinya, kita akan menemukan kekayaan-kekayaan yang tiada ternilai harganya bagi hidup dan kehidupan kita. Inilah yang nanti akan memenuhi taman kehidupan kita. Akan dipenuhi oleh bunga-bunga kesabaran, qanaah, pasrah, tawadhu, tawakal, dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya semuanya ada, tumbuh di taman hati kita, maka kita akan merasakan cita rasa akhirat yang tinggi luar biasa. Ini kalau seandainya cahaya tauhid betul-betul sudah kita genggam, kita itu betul-betul tumbuh di hati kita, sehingga kita selalu mendahulukan orang lain betapapun kita merasa sedang butuh. Warok itu juga bersemayam di qalbu kita. Maka betul-betul saya menginginkan sesuatu ketika saya tahu bahwa sesuatu ini dilarang oleh Allah, dan tidak untuk menjauhi sesuatu itu. Itu berarti sudah menggenggam cahaya tauhid.
Tapi kalau kemudian kamu balik kapan lagi, jadi berarti isyarat ya, kalau yang bersangkutan belum mendapatkan cahaya atau belum menganggap cahaya taufik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sekarang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita berupaya menempuh langkah-langkah menjemput cahaya hidayah dan taufik. Kita katakan menjemput karena keduanya itu sudah disediakan oleh Allah. Sudah disediakan oleh Allah. Langkah-langkah menjemput cahaya hidayah dan taufik. Kita awali dari yang pertama dulu. Langkah-langkah menjemput cahaya hidayah. Kenapa kita harus mengkaji ini? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Artinya kan kita sudah mengaku orang yang beriman. Seperti ini langkah ini tetap kita lakukan. Sebab beda antara orang yang melakukan upaya dengan orang yang hanya sekedar menerima. Sejujurnya mayoritas kita menjadi orang yang beriman itu apakah karena melakukan penjemputan atau kebetulan kita nasibnya nasib baik, lebih karena nasib baik, atau kita memang betul-betul telah melakukan upaya menjemput. Mayoritas kita sepertinya mayoritasnya kan lebih karena nasib baik. Apa nasib baiknya? Bapak ibu saya sudah beriman. Kalau anak yang beriman, itu berarti dia beriman karena nasib baik. Itu akan lain bila dibanding dengan orang yang melakukan upaya menjemput. Mana yang lebih enak? Makan karena dikasih, atau kita makan karena kita berusaha? Mana yang lebih enak? Berusaha. Ya, berusaha. Makan nasi goreng, mana yang lebih enak? Dibuatin orang lain atau kita yang buat? Kan yang enak kita yang buat. Berapapun orang lain bilang gak enak, kan kita menikmati betul itu. Ya. Meskipun terlalu asin itu tetap rasanya nikmat. Kenapa? Karena saya yang bikin. Maka itulah yang kemudian kita ya meskipun agak ke belakang flashback, kita rasanya perlu untuk menempuh langkah-langkah menjemput cahaya hidayah ini, agar cahaya yang tergenggam itu betul-betul cahaya ya, karena kita sudah mengusahakannya. Betapapun sebenarnya kita sudah menggenggamnya, betapapun kita sudah menggenggamnya. Contoh paling gampang, apa yang paling membuat kita nyaman kalau suatu saat kita dikasih uang oleh seseorang agar kita merasa enak ya, dikasih uang sama dia. Udah kan tuh dikasih nih, udah kandung, padahal kita tidak melakukan apa-apa. Apa yang kemudian harus kita lakukan agar kita merasa nyaman dikasih uang? Kalau seandainya dia teman, apa yang kita lakukan? Wah, pas betul ini dia lagi ngerendam baju ini. Kita cuci baju dia. Kalau pas dia pergi dan memang biasa kamarnya nggak dikunci, rapiin itu kamar serapi-rapinya. Kalau kemudian kita sudah melakukan semuanya, kita merasa enak nggak pegang uang dari pembelian dia itu? Lebih terhormat kan, paling tidak ya. Lebih terhormat daripada hanya sekedar menerima. Bila dibanding hanya sekedar menerima, maka apa upaya kita agar meskipun sekali lagi cahaya hidayah itu sudah tergenggam, ketika kita menjadi orang yang beriman, apa langkah-langkahnya? Mari kita pahami sejenak tentang langkah menjemput cahaya hidayah ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa hubungannya? Hubungannya ini menemukan cahaya
kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya memang menemukan hidayah itu mudah, semudah kita mendengar suara. Hidayah inilah yang membuat kita menjadi seorang mukmin, yang mengantarkan kita sampai di rumah iman. Karena itu hidayah itu didapat oleh orang yang sebelumnya tidak beriman. Jadi contoh Umar bin Khattab sebelumnya kan kafir, kemudian dia muslim, itu dapat hidayah namanya. Itu dapat hidayah. Siapa lagi? Abu Sufyan mulai kafir, kemudian dia masuk Islam. Itu berarti dia dapat hidayah. Sehingga hidayah itu tidak berlaku untuk seorang muslim yang dalam keislamannya. Kalau dia Islam kan berarti dia iman, insya Allah. Dia nggak mau sholat, padahal dia muslim, dia mukmin tapi nggak mau sholat. Ketika ditanya, Mas Sambian kok nggak mau sholat, kenapa? Saya bukannya nggak mau sholat, cuma itu persoalan saya belum dapat hidayah. Bukan, itu dia belum dapat taufik, bukan belum dapat hidayah. Seorang muslimah, dia muslimah tapi belum mau berbusana muslimah. Kenapa kok belum mau berbusana muslimah? Atau mungkin saya belum dapat hidayah. Enggak, hidayah dia sudah dapat. Buktinya dia muslimah. Buktinya KTP-nya Islam itu mengisyaratkan bahwa dia dapat hidayah. Mendapatkan hidayah seperti ini itu semudah kita mendengar suara. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menerapkan kesulitan bagi orang yang ingin menjadi mukmin. Tidak perlu ada administrasi yang berbelit harus begini. Orang-orang yang harus kalau mau dapat hidayah sekali lagi itu semudah mendengar suara. Dan mendengar suara apa susahnya? Apa susahnya mendengar suara? Mendengar suara sambil berdiri bisa nggak? Bisa. Sambil duduk? Bisa. Sambil tiduran? Bisa. Bahkan nggak cuma sambil tiduran, sambil tidur betulan juga kita masih bisa mendengar suara. Waktu tidur betulan, bukankah kita masih mendengar suara? Buktinya apa? Buktinya kalau teman lagi ribut gitu ramai, bangun nggak kita? Dan ketika bangun, dianggap gak kita? Siapa sih ramai sekali ini? Oh, dia bilang ramai sekali padahal bangun tidur, itu tandanya berarti waktu tidur dia dengar suara ribut-ribut itu. Kalau nggak dengar, nggak mungkin dia bangun. Itulah gambaran mudahnya pekerjaan mendengar. Dan bahwa orang tidur itu bisa mendengar, kan ada orang dalam tidur itu dia mimpi mendengar dering bell jam beker. Iya, dalam tidur itu dia mimpi begitu. Nah, dia merasa terganggu. Iya, dalam mimpinya itu dia merasa terganggu. Akhirnya jam beker itu dia matikan. Begitu dia matikan, dia tidur lagi. Tapi itu dalam mimpi ya. Dalam mimpinya itu kemudian dia tidur lagi. Begitu dia tidur, ternyata suara beker itu masih terdengar di telinganya. Hanya diambil kemudian dibenamkan ke bantal. Begitu dibenamkan ke bantal, ternyata masih juga terdengar itu suara beker. Jengkel, akhirnya beker itu diambil, dibanting. Jamnya pecah, tapi anehnya dia masih mendengar suara beker itu. Nah, lagi rasa kasihnya mimpi dia bangun. Pada saat bangun, apa yang dia dengar? Suara beker. Ya, suara beker berarti jam beker yang bunyi itu masuk dalam tidurnya, masuk melalui mimpi. Ketika dia dengar. Ini apa maknanya bagi kita? Pelajarannya bagi kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seburuk apapun manusia, sesungguhnya masih bisa mendengar apa? Suara kebenaran. Karena itulah kita tidak boleh
memvonis siapapun. Nah, orang macam dia tidak percuma dinasihati, percuma aja. Tunggu aja lah, nanti juga kapok kalau sudah diterapkan. Kita nggak boleh. Kita harus terus menyuarakan kebenaran itu kepada dia, menyampaikan suara-suara kebenaran itu kepada dia. Kalaupun kelihatannya dia tidak mau mendengar, itu cuma gayanya aja, lagaknya aja. Sesungguhnya dia tetap mendengar. Dalam kelalaian dia dalam kegeliman dosa dan maksiat dia, orang-orang seperti ini sebenarnya mereka tetap mendengar kebenaran. Tetap. Sehingga tugas kita adalah teruskan saja menyampaikan kebenaran itu kepada mereka tanpa harus pakai marah-marah, tanpa harus marah-marah, tanpa harus menghujat, tanpa harus menvonis, tanpa harus menyesatkan. Sampaikan saja saudara, sholat itu wajib. Kalau kita sholat, kita akan dapatkan kebaikan ini. Kalau nampaknya dia tidak mendengar itu hari itu, tapi apa yang dia dengar itu masuk ke kepala dia. Dan ada saat dia, kalau kemudian taufik itu betul-betul datang, semuanya akan terbuka. Dan karena itulah kenapa kadang orang yang punya masa jahiliyah, begitu dia sadar kan berarti dia menggenggam cahaya taufik, itu nampak mereka jauh lebih baik daripada yang sadarnya sudah sedari dulu. Kenapa? Karena itu tadi, segala yang baik-baik yang pernah dan didengar oleh mereka itu akan membuka, akan tersimpan di kal mereka. Ini akan membuat mereka ketika pada saatnya berubah dan luar biasa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kalau seandainya ada manusia yang tidak bisa lagi mendengar suara kebenaran? Ini betul-betul nggak bisa. Dan ada tipe yang seperti ini, meskipun ini jarang sebenarnya. Ya ada, ya masalahnya kalau dari 1 miliar ada 1000 orang, itu sebenarnya banyak atau sedikit? Dari 1 miliar orang ada 1000, itu 1000 itu banyak atau sedikit? Sedikit kan? Sebenarnya sedikit. Kalau lihat 1000 itu banyak sekali. Jadi sebenarnya nggak banyak orang-orang yang seperti ini. Kalaupun ada, tidak bisa lagi mendengar suara kebenaran seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, lainnya. Itu sebenarnya adalah karena dia manusia yang sengaja menjadikan dirinya tuli, menjadikan dirinya tuli. Ada orang-orang seperti itu, tapi sekali lagi jumlah mereka tidak banyak. Kalaupun banyak, itu ya tidak ketiga masalahnya. Tapi kalau dari total semuanya mereka itu sebenarnya tidak. Lebih banyak yang sebelumnya tadi, mereka tidak mau mendengar, tapi itu pura-pura saja. Sebenarnya mereka tetap mendengar. Dan kalaupun ada yang betul-betul nggak bisa lagi mendengar, itu masalahnya adalah karena mereka sengaja menjadikan dirinya tuli. Tuli dalam bahasa Arabnya disebut apa? Dalam bahasa Quran. Nah ini dia masalahnya. Kalau orang sudah tuli, pasti dia nanti akan bukmun. Gak mau mengakui isu, gak mau mengakui kebenaran. Mereka isu untuk mengatakan yang benar. Bukan berarti mereka betul-betul nggak bisa bicara, enggak. Cuma mereka itu nggak bisa mengatakan yang benar. Dan ada orang-orang yang kalau bicara itu mesti salah dulu. Bicara tentang Islam salah. Ada orang-orang yang sudah seperti ini. Itu masalahnya dari awal dia sudah summun. Dia sudah menjadikan dirinya tuli. Nah kalau orang sudah summun, bukmun, akibatnya dia tidak lagi bisa melihat, tidak lagi bisa melihat.
Dan kalau orang sedang tiga-tiganya ada, apa kata Allah? Sumbung, bukmun, umyun, fahum. Ada dua ya. Ada fahum la yarji'un dan satu lagi fahum la yarji'un. Mereka itu tidak mau berpikir. Maka sebenarnya kenapa orang itu sampai tuli, bisu dan buta? Itu lantarannya adalah karena mereka tidak mau berpikir. Andai saja orang mau berpikir, dia akan dapat hidayah. Orang-orang yang ada di luar Islam, andai saja mereka mau berpikir, kata mereka Tuhan itu tiga. Loh, tiga bukannya satu? Oh, tiga, tapi ada dalam satu. Satu, tiga, tiga, satu. Ya kata anak saya sendiri gitu. Tiga ya tiga, satu ya satu. Masa satu itu tiga, tiga itu satu. Itu mereka nggak berpikir. Kuncinya di situ. Tidak berpikir. Andai saja kita mau berpikir, apapun itu bisa jadi hidayah. Apapun itu bisa jadi hidayah. Nah, inilah yang kita maksudkan dari flashback. Kita coba ke belakang untuk melihat sejauh ini, apakah kita berislam itu karena kita berpikir atau karena menerima nasib baik tadi? Akan lain. Ya, nasib baik itu kita syukuri, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita terus berpikir. Karena dalam berpikir itulah kita nanti akan menemukan begitu banyak hidayah. Dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat apa ini? Al-Qur'an ayat yang ke-19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadabbaru ulul albab. Apakah orang-orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sudah menurunkan kebenaran kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah sudah menurunkan kebenaran kepadamu, itu sama dengan orang yang buta. Kalau buta kan berarti tidak mengetahui. Apakah sama antara orang yang sudah mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan kebenaran dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu kita akan mengatakan tidak sama. Kemudian Allah mengatakan innama yatadabbaru ulul albab, bahwa yang akhirnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sudah menurunkan kebenaran kepada umat manusia, yang betul-betul mengetahui dan ingat bahwa Allah itu sudah menurunkan kebenaran kepada umat manusia. Innama yatadabbaru siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Karena itulah kalau orang mau berpikir pasti dia akan menemukan kebenaran. Kalau orang mau berpikir, dia pasti akan menemukan kebenaran. Kalau sudah dapat kebenaran, pasti sudah dapat hidayah. Sehingga ada satu ungkapan yang mengatakan begini: berpikir adalah gerbang untuk bisa memegang cahaya. Dan itulah kenapa para ulama menyebutkan urgensi pentingnya kita melakukan tafakkur, berpikir. Karena dengan berpikir, insya Allah kita akan dapat hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau melihat bintang dari Tuhan, itu bintang melenyap, muncul bulan. Kayaknya ini Tuhan lebih besar. Itu siang bulan hilang, terbit matahari lebih besar lagi. Wah, kalau begitu ini Tuhan.
itulah berpikir. Nah, pada proses berpikir ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak tersandung. Kita banyak tersandung. Nah, Anda yang tersandung oleh pikiran-pikiran juga, tapi ternyata itu pikiran yang salah. Tapi sudah diakui sebagai pikiran yang benar. Tapi sudah diakui oleh pikiran yang benar. Nah, itu yang kemudian bagian dari kenapa banyak orang yang mengaku beriman, tetapi dalam banyak hal kehidupannya itu lebih mirip kehidupan orang yang tidak beriman. Sebagai contoh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang lebih penting? Ini sekaligus untuk menjadi semacam simulasi bagi kita. Apakah kita sudah mendapatkan hidayah, menggenggam cahaya hidayah sekaligus cahaya tauhid? Simulasi ini nanti akan menentukan apakah tafsir An-Nur ini kita teruskan atau tidak kita teruskan. Ini serius. Kalau kemudian simulasinya berupa pertanyaan, Bapak Ibu dan teman-teman menjawab dengan benar, dengan tepat, yang benar dan tepatnya jawaban Bapak dan Ibu, teman-teman, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah menggenggam hidayah, cahaya hidayah, dan juga cahaya tauhid. Dua-duanya sudah digenggam, itu berarti sudah selesai kan? Berarti sudah sampai di dasar surat An-Nur, karena tidak harus sampai selesai. Yang penting kan poinnya, panduan untuk menggenggam cahaya hidayah dan tauhid sudah terlaksana. Ya, karenanya saya mohon Bapak Ibu, teman-teman menjawab dengan jujur. Jangan kemudian ide terus. Saya jawab buka-buka salah aja. Makanya kalau Senin depan nggak ada pengajian, nggak bisa buka puasa nih. Baik, ini yang pertama, mana yang lebih penting? Memperindah rumah yang mau ditinggal atau memperindah rumah yang mau ditinggali? Berbeda satu huruf, yang satu ditinggal, yang satu ditinggali. Semoga jelas beda ya, antara ditinggal dengan ditinggali. Mana yang lebih penting? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bahwa kita mengatakan yang kedua itu hasil kita berpikir atau tidak berpikir? Berpikir. Dalam hasil berpikir kan. Kita berpikir buat apa memperindah rumah yang mau ditinggal? Mau ditinggal buat apa diperindah? Lebih baik dipakai buat memperindah rumah yang mau ditinggali. Kita berpikir berarti sudah dapat hidayah. Ya, sudah dapat hidayah. Masalahnya hidayah kan tidak boleh berhenti, harus lanjut ke tauhid. Dan tauhidnya sekarang faktanya memperindah rumah yang mau ditinggal itu rumah yang di mana? Bukankah rumah yang ada? Ini kita berpikir lagi ya. Kira-kira rumah yang mana ya? Rumah di dunia. Betul nggak Bapak Ibu? Rumah di dunia ini bakalan ditimpa. Sementara yang mau ditinggal itu berarti rumah yang di mana? Rumah yang di akhirat. Nah sekarang sejujurnya nih Bapak Ibu, nggak boleh nggak jujur. Mana yang lebih besar anggarannya antara memperindah rumah yang mau ditinggal dengan yang mau ditinggali? Mana anggaran yang lebih besar? Yang pertama atau yang kedua? Wah ini memang nggak boleh bohong. Dan memang susah bohong ini.
anggaran untuk memperindah rumah yang mau ditinggali berapa persen? 2,5%. Itu pun udah pakai di sini tuh, aku ngapain pakai 2,5% segala, kenapa nggak 0,5%? Kalau boleh nawar. Tetapi 2,5% aja berarti sisanya berapa? 97,5% itu dipakai buat apa? Memperindah rumah yang mau ditinggali. Itu rumah dunia. Ya. Itu kan lebih banyak habis untuk memperindah rumah yang mau ditinggal. Beli baju baru, makanan ditinggal. Rasanya harus daripada puasa sedekah dengan di baju. Ini berarti kesimpulannya sudah dapat hidayah tetapi belum dapat berpikirnya sudah, yang kenanya dapat hidayah. Buktinya kita mengatakan bahwa yang lebih penting adalah memperindah rumah yang ditinggali. Tapi faktanya ternyata yang lebih penting yang mana? Tapi ini baru satu simulasi yang belum tentu menjadi indikasi bahwa kita hanya dapat hidayah tapi belum dapat tauhid. Iya. Kalau baru satu soal yang salah kan belum merupakan kesimpulan yang bersifat umum. Iya. Perlu 2 soal lagi. Jadi 3. Kalau 3 ini jawabannya satu macam, itu berarti sangat kuat. Dan jangan yang kedua ini luluslah. Nah, yang kedua apa? Sama. Mana yang lebih penting? Yang pertama, membangun masa depan yang belum pasti. Dan yang kedua, membangun masa depan yang sudah pasti. Mana yang lebih penting? Yang belum pasti atau yang sudah pasti? Yang sudah pasti. Ini Bapak Ibu jawab ini pakai berpikir nggak? Jangan asal jawab nih. Pakai berpikir ya. Ya, kalau kita berpikir, ya jelas lah. Buat apa membangun masa depan yang belum pasti? Mendingan kita membangun masa depan yang sudah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, masa depan yang belum pasti itu masa depan yang mana? Masa depan di mana? Kalau yang sudah pasti? Ini betul ya, kita berpikir. Nah, kembali sekarang kita bertanya, mana yang lebih besar anggarannya untuk membangun masa depan yang belum pasti atau yang sudah pasti? Mas, Mbak, ya dengan kuliah itu sebenarnya untuk masa depan yang mana? Yang sudah pasti atau yang belum pasti? Itu kan untuk masa depan yang belum pasti. Iya. Tapi kan saya nanti dapat ijazah, dengan dapat ijazah kan nanti saya akan cari kerjaan. Ya. Kalau saya cari kerjaan kan saya punya uang, kan saya jadi orang kaya. Apa itu pasti? Belum. Dapat ijazahnya aja belum ya? Belum pasti. Ya kalau lulus, kalau enggak, pasti lulusnya. Kalau pasti lulusnya gimana kalau seandainya mau lulus kemudian meninggal duluan? Berarti memang itu sebenarnya belum pasti. Belum pasti. Tapi yang namanya masa depan akhirat itu sudah pasti. Sekarang saya lagi berapa anggaran yang kita keluarkan untuk membangun masa depan yang sudah pasti? Kalau kita baca Quran, itu berarti kita sedang membangun masa depan yang pasti atau belum pasti? Tapi kalau seandainya baca Quran itu untuk sesuatu yang belum pasti, mana yang lebih banyak kita baca? Menghafal. Ini bukan berarti saya menafikan ya, tetapi sebagai sebuah perbandingan, menghafal rumus-rumus yang ada di buku-buku katakan di kuliah saudara, itu dalam kerangka untuk membangun masa depan yang mana? Belum pasti.
Masa depan belum pasti ya. Tapi kalau menghafalkan Quran itu untuk membangun masa depan yang mana? Dan mana yang lebih bersemangat, menghafalkan rumus atau menghafalkan Quran? Dua-duanya, alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berarti yang kedua ini kira-kira kita sudah dapat taufik atau belum? Belum. Ya, berarti dua ini. Tapi ini juga kita belum bisa memfonis ini. Satu lagi, kalau satu ini juga ternyata kita harus jujur apa ada. Ya sudah, berarti ini sangat kuat ini. Kita perlu berjuang untuk bisa menggenggam cahaya tauhid. Apa yang ketiga? Yang ketiga, mana yang lebih menyenangkan? Ini beda ya. Kalau tadi kan mana yang lebih penting. Ini mana yang lebih menyenangkan? Hidup sebelum mati atau hidup sesudah mati? Gak bisa bohong. Ya, kalau kita berpikir hidayah yang sudah menyapa diri kita, ya, kan kita sudah dapat hidayah. Ya, kita akhirnya akan mengatakan bahwa hidup sesudah mati itu lebih menyenangkan. Nah, hidup sebelum mati itu berarti hidup di mana? Di dunia. Hidup sesudah mati? Ya. Kalau hidup sesudah mati itu lebih menyenangkan, pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya nanti malam beliau datang menjemput Bapak Ibu? Padahal yang kemudian anak belum lulus, belum menikah, belum punya anak, belum punya mantu, belum punya cucu, ini kan belum. Dan tadi kita sudah mengatakan bahwa hidup sesudah mati itu lebih menyenangkan. Maka kita akan menemukan nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah dapat hidayah tetapi belum mendapatkan taufik itu hidupnya semerawut. Semerawut itu artinya tidak tertata dengan baik, sering terjadi kontradiksi di dalam dirinya. Sering terjadi kontradiksi di dalam dirinya. Ini yang pada akhirnya dia akan mengatakan sami'na, tapi kalau ata'na itu mikir dulu. Begitu ata'na itu mikir dulu. Ibu, ini sudah menjadi ketentuan dari Allah. Kalau ibu itu bagiannya dapat separuh, dan saudara laki-laki ibu itu dapat satu. Sami'na enggak? Sami'na. Tapi wata'na nya kok begitu sih? Ya, berarti baru sami'na tapi belum wata'na. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini bagian akhir. Kita perlu kemudian melakukan langkah-langkah menjemput cahaya taufik. Apa langkah-langkahnya? Mari kita cermati lebih ayat yang ke-51 ini. Kita coba cermati dari sisi bahasanya. Mudah-mudahan nanti dengan kita mencermati dari sisi bahasanya, kita memperoleh gambaran kenapa orang yang beriman itu ucapannya ya pasti sami'na wa ata'na. Dimulai dengan innama. Dan belum tulis ya, tadi tidak sempat, tapi bisa kita jelaskan secara lisan dulu. Innama itu adalah inna yang ditambah dengan ma. Inna itu sendiri adalah takkid, taukid. Ya, ini ada taukid, ada taukid itu artinya piranti yang digunakan untuk menguatkan. Ma yang disebutkan sesudah inna, jika kemudian inna itu menunjukkan tidak hanya sekedar taukid, tapi sekaligus hasar. Ya, karena ini bahasa Quran yang kita pendekatannya dengan pendekatan nahwu, gramatika Arab. Jadi di dalam inna itu ada dua makna, makna taukid dan makna hasar.
Taukid artinya menguatkan, sesungguhnya. Hasr itu artinya membatasi. Membatasi. Hanya itu. Jadi kalau diartikan, innama itu sungguh hanya itu. Sungguh hanya itu. Hanya itu apa? Ucapan orang yang beriman. Hanya itu. Nah, itu adalah sami'na wa ata'na, tidak yang lain. Jadi sudah sesungguhnya hanya itu, tidak yang lain. Jadi betul-betul menunjukkan makna pasti. Sehingga kalau ada orang yang mengaku beriman, dia sami'na tetapi tidak wa ata'na, itu berarti imannya masih menyisakan tanda tanya. Karena innama sekali menunjukkan bahwa ucapan orang yang beriman itu sungguh hanya itu. Kami dengar, kami taat terhadap apa saja yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Itu innama. Kemudian ada kana. Setelah innama, kana. Biasanya kan kalau setelah inna itu disebutkan isimnya dan kemudian khabarnya. Isim inna, khabar inna. Tapi kok ini disebutkan kana, di mana kalau kana itu juga nanti ada isim kana, ada khabar kana. Sehingga ini menjadi sangat menarik untuk dikaji. Mana yang isim inna, mana yang isim kana, mana yang khabar inna, dan mana yang khabar kana. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Juga ya kalau dikaji, ada saatnya lah nanti kita haji. Insya Allah nanti Bapak Ibu pada menangis semua. Kok saya nggak paham ya? Mana menariknya? Nah, kita sebutkan saja apa makna kana di sini. Kana itu bagaimana juga inna sebenarnya. Dia bisa masuk ke dalam susunan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, karena bagaimana juga inna itu ada maknanya. Kalau inna maknanya tadi taukid ya, menguatkan. Nah, kalau karena pada ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna madhiyah. Madhiyah memang karena itu sebenarnya fi'il madhi. Jadi menggambarkan bahwa ucapan orang beriman sami'na wa ata'na itu terjadi sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala dari Nabi Adam. Jadi bukan sekarang, bukan hanya terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak, tapi di masa dulu. Ini madhiyah yang pertama. Dan madhiyah yang kedua, yang bermakna dulu, itu berarti bahwa sami'na wa ata'na itu sesungguhnya adalah ucapan orang yang sudah dia ucapkan begitu dia menyatakan dirinya beriman. Jadi sedari dia sudah mengatakan amanna, saat itu dia akan sami'na wa ata'na. Itu makna kana di sini. Jadi nggak bisa saya berimannya tahun 2013 ini, sami'nanya nantilah 2015, nanti ata'nanya 2020 enggak. Jadi karena di sini mengandung konsekuensi bahwa begitu orang mengatakan saya beriman, saat itu pula dia sami'na wa ata'na. Bagaimana imannya para sahabat? Bagaimana imannya para sahabat? Bilal sudah memberikan bukti sami'na wa ata'na. Begitu mereka mengucapkan saya beriman. Dan yang kemudian kalau kemudian melihat diri saya, Allah, saya sudah menyatakan amanah itu sejak kapan di Bapak ini? Tapi sampai katanya baru kemarin nih. Wah, soalnya wah kalau ini Allah kapan gitu.
yang pertama bersifat madiyah. Madiyah itu ada dua macam. Ya, dulu dalam artian memang sejak dahulu kala, istilahnya sejak zaman Nabi Adam. Dan madiyah yang kedua itu diucapkan begitu orang mengatakan saya beriman, saat itu pula dia sudah sami'na wa ata'na. Nah, yang kedua, karena di sini juga memiliki makna lidawam. Lidawam itu untuk selamanya. Jadi tidak kemudian ya kayaknya mau 2014 nih sami'na wa ata'na nanti. Kalau 2014 udah lewat gitu, sampai lewat tahunannya juga lewat, enggak begitu. Karena di sini juga memiliki makna ad-dawam. Oh, saya mau menikah sampai ada atau enggak. Ini yang diterima. Kalau diterima sampai lewat tahunannya lewat, nah, itu berarti bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Bukan seperti itu. Bukan. Jadi ad-dawam. Saya mau ujian nih, sami'na wa ata'na. Begitu selesai ujian, sami'na wa ata'na-nya lewat, itu bukan sami'na wa ata'na-nya orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ila du'u, apabila mereka itu dipanggil ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan Rasulnya. Kalau dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, berarti siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ini yang ingin kita bahas. Apabila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menuju ke Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah, dengan cara apa Allah memanggil kita? Dengan cara apa Allah memanggil kita? Itu penting kita paham. Sebab kalau orang dipanggil tetapi dia tidak merasa dipanggil, dia gimana akan mengatakan sami'na wa ata'na? Maka menjadi sangat penting bagi orang yang beriman adalah kapan Allah itu memanggil kita, kapan? Sebab kalau orang merasa tidak dipanggil, ya gimana bisa sami'na wa ata'na? Nama saya semisal ya Muhammad, kemudian ada orang yang manggil Ahmad, sini. Meskipun Muhammad dengan Ahmad sama ya artinya, tapi kalau suaranya adalah Ahmad, maka apakah yang namanya Muhammad akan mengatakan ya saya? Enggak, saya tidak merasa dipanggil. Persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan orang yang beriman adalah Allah memanggil tetapi yang bersangkutan tidak merasa dipanggil. Kapan? Ada dua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dengan dua cara. Allah memanggil kita dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan memutuskan takdir. Mungkin persisnya menetapkan ya, kebalik ya. Menetapkan takdir dan memutuskan hukum. Di dua hal ini Allah sedang memanggil kita. Allah memanggil kita lewat takdir dan hukum. Hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, takdir yang sudah diputuskan oleh Allah atas diri kita. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan sami'na wa ata'na dalam takdir dan hukum ini. Kalau takdir misalnya kita sakit, ya. Apa sami'na wa ata'na-nya? Kalau sami'na-nya apa? Kita terima sakit itu kan? Ya Allah, gak mungkin saya sakit ini tanpa izin. Aku ikhlas ya Allah dengan sakit ini. Itu berarti kita sudah melakukan sakit. Kita dapat tidak itu. Dan itu hanya yang kita lakukan kalau kita berpikir. Sebab kalau orang yang berpikir, ujung-ujungnya kalau dikasih sakit apa? Mengeluh. Tapi kalau orang berpikir, mengeluh apa manfaatnya? Udah jelas sakit kok.
Kalau gunanya mengeluh, mendingan saya menerima. Kalau orang mau berpikir kecenderungan menerimanya itu sangat kuat, sami'na ada proses menerima. Nah, wa'ata'nanya apa? Wa'ata'nanya adalah jadikan sakit itu sebagai kebaikan dari kita. Apa kebaikan sakit? Ibadahnya semakin bertambah, sabarnya nampak. Ya, jadi ketika kita sakit itu sebenarnya Allah sedang memanggil kita, wahai hambaku yang sedang sakit, bersabarlah kalian. Kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Terima sakit itu dan kemudian kita sabar atas sakit itu. Nanti kita sedang sami'na wa ata'na di dalam sakit. Yang kedua adalah hukum. Nah, kalau hukum kan jelas, aqimus shalah, dirikan sholat, itu sudah hukum. Tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Ya Allah, saya terima, ini memang perintahmu. Nah, wata'na ini apa? Ini perlu ya. Saya tadi kita sampaikan perlu umum. Tapi sekali lagi dengan baca ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memanggil kita. Tidak bagaimana kemudian kita menerapkan sami'na wa ata'na dalam dua hal ini. Jadi itu yang perlu bahasan khusus, mudah-mudahan Senin yang akan datang bisa kita bahas. Tentu poin yang pertama nanti bicara tentang takdir. Ini adalah panggilan Allah Ta'ala agar kita hidup berjalan bersama waktu. Berjalan bersama waktu untuk mengalir menuju moral hidup yang sebenarnya, yaitu ridha Allah. Akan bisa sampai ridha Allah melalui takdir ini kalau kita sudah bisa memasukkan sami'na wa ata'na. Bagaimana kita memasukkan sami'na wa ata'na beliau dalam takdir yang itu sudah pasti ada dalam hidup kita. Sekali lagi ini akan kita bahas insyaallah pada beberapa